wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, asatidz wal asatidzah yang kami muliakan, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, terima kasih Anda berkenan hadir di majelis ini, yaitu majelis Quran dan Hadis atau studi Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan majelis kita ini mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkahan, senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan mengkaji tentang betapa dahsyatnya bahasa Al-Quran, betapa istimewanya negeri Nusantara, negeri yang sangat kita cintai, tempat kita berpijak, tanah tumpah darah kita, yaitu Indonesia. Ya, tanah yang subur, ya tentunya tanah yang memberikan kehidupan untuk kita semuanya. Maka tidak salah jika para ulama mengatakan tanah Indonesia ini adalah sepotong tanah dari surga, qid'atun minal jannah. Ya, sepotong tanah dari surga yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ini sebuah rahmat, kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri. Hendaknya kita semakin tunduk patuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah selalu memberikan rahmat, memberikan keberkahan untuk tanah yang kita cintai, negeri yang sangat kita cintai, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang membawa keberkahan, kedamaian, wa rabbun ghafur, dan Tuhan kita senantiasa menurunkan ampunan dan rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Betapa mirisnya negeri saudara kita, yaitu di Palestina, di Al-Quds, Baitul Maqdis yang saat ini belum usai. Mudah-mudahan saudara kita yang masih hidup diberikan kekuatan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah, nasrum minallah fathun qarib. Mudah-mudahan pertolongan Allah segera datang, kemenangan segera menghampiri mereka. Yang sudah wafat mudah-mudahan diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku saudara Palestina, kita hendaknya selalu mendoakannya dalam banyak kesempatan, dalam setiap waktu, entah itu dalam bentuk qunut nazilah atau ba'da salat maktubah. Kita doakan saudara-saudara kita, juga kita donasikan harta yang kita miliki, mudah-mudahan bisa meringankan segala penderitaan yang mereka hadapi. Ya, mudah-mudahan Palestina segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, negeri yang kita cintai ini jangan sampai terjadi pertikaian, jangan sampai terjadi peperangan. Hendaknya kita jaga kelestarian negeri kita yang sangat kita cintai sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Nusantara ini, bahkan nama dari sebuah tempat di Nusantara ini diabadikan oleh Al-Quran, diabadikan oleh kitab suci Al-Quran sebagai sebuah istilah, menjadi kosakata di dalam Al-Quran. Ini sebuah kenikmatan kita sebagai penduduk Nusantara. Nah, jadi ada ayat Al-Quran yang itu menjelaskan tentang tempat atau wilayah yang ada di Nusantara. Tempat apa itu namanya? Ya, tempat itu adalah yang disebut dengan Barus, negeri Barus. Negeri Barus ini adalah negeri yang sudah lama, di mana negeri ini dikenal oleh masyarakat dunia, masyarakat internasional sebagai negeri tempat perdagangan penghasil, yaitu kapur. Ya, kapur yang kita kenal yaitu kapur Barus. Kita tahu tentunya sebagai orang Indonesia betapa manfaatnya luar biasa, yaitu kapur Barus sebagai pengharum ruangan, sebagai tempat atau alat untuk memberikan wewangian ruangan, ya. Alat sebagai parfum atau wewangian yang
yang natural. Nah, maka wajar jika betapa manfaatnya luar biasa ini kapur barus ini yang diproduksi di daerah namanya di Baros atau di Barus, yaitu di wilayah Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi diabadikan oleh Al-Quran tentang manfaat atau keistimewaan dari kapur barus ini. Nah, ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Ternyata negeri di Nusantara ini juga disebut oleh Al-Quran dengan adanya kapur barus, atau istilahnya yaitu kamper. Ya, kamper sebagai alat atau media untuk mengharumkan ruangan. Ternyata kapur barus ini diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insan ayat 5 sebagai minuman penduduk surga. Nah, betapa istimewanya kapur barus. Tentunya kapur barus ini bukan kapur barus yang diproduksi untuk hanya sekedar mengharumkan ruangan, tapi tentunya mengalami pengolahan sehingga nanti bisa nikmat untuk diminum para penduduk surga. Jadi bukan hanya wangi atau harum aromanya, tapi juga bisa terasa nikmat minuman ini bagi para penduduk surga. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara, sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan, yashrabun, mereka itu minum, min ka'sin, dari gelas, ya, kana mizajuha, yang campurannya itu kafuro, ya, kafuro, yaitu air kafur, yaitu kafur barus yang kita sebut dengan kapur barus atau kamper. Ya, ini betapa luar biasanya negeri kita yang diabadikan di dalam Al-Quran dengan adanya kapur yang ada di wilayah Barus, yang itu ternyata jauh sebelum Rasulullah menjadi nabi, sebelum Rasulullah ini dilahirkan, sejak abad ke-4 Masehi, ya, dimana kita tahu ada namanya jalur sutra. Jalur sutra yaitu jalur perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Asia, Afrika, dan Eropa. Ya, jadi Indonesia atau Nusantara ini di masa lalu itu sebagai tempat singgah atau perdagangan perantara antara masyarakat Arab ke Cina, jadi melewati Nusantara. Nah, jadi di masa lalu Arab kuno ini mereka sudah terbiasa yaitu membawa kapur barus sebagai komoditas yang mereka ambil dari daerah Baros tadi, daerah Tapanuli Tengah, kemudian mereka pakai di sana untuk sebagai tempat alat untuk mengharumkan ruangan. Nah, ini jadi ketika Al-Quran turun pun sudah dikenal oleh masyarakat Arab, pra-Islam sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Ini sudah ada sejak 4 Masehi. Nah, tentu 4 Masehi ini Rasulullah belum dilahirkan, karena Rasulullah menjadi utusan Allah, mendapatkan wahyu ini saat abad ke-7 Masehi. Nah, ini minuman penduduk surga yaitu air kafur, ya, yang kita maknai sebagai kapur barus. Nah, ternyata tentang manfaatnya kapur barus ini bukan hanya diabadikan di dalam Al-Quran, tapi juga diabadikan di salah satu hadis Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah pun karena Al-Quran ini mengutip atau mengabadikan istilah dari bahasa Nusantara, kemudian mengalami Arabisasi menjadi bahasa yang diserap menjadi bahasa Arab, ternyata juga dikenal oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis yang itu ada redaksi dari bahasa Nusantara, yaitu kapur barus. Ya, hadis ini diabadikan di hadis Bukhari nomor 1184. Ya, sahabat-sahabat nanti bisa mengeceknya di surat Al-Insan ayat 5 tadi tentang kapur barus sebagai minuman penduduk surga, dan bisa juga dicek di hadis Bukhari nomor
1184. Nah, ini hadisnya ini agak panjang sanadnya. Ya, hadatsana Musaddad, menceritakan kami yaitu Musaddad, hadatsana Yahya bin Sa'id, menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, an Hisham dari Hisham bin Hasan, qala hadatsana, dia telah berkata menceritakan kepada kami Hafsah, yaitu Hafsah dari an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, qalat, ya, dia berkata, Ummu Atiyah berkata, tuwfiyat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat wafat yaitu putri Nabi, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka mendatangi kami yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau bersabda, naha, mandikanlah bis sidr, dengan sidr atau daun bidara, witron, yaitu berjumlah ganjil, salasan, 3 kali, au khamsan, 5 kali, au aksara min dzalik, atau lebih dari itu, in ra'aitun dzalik, jika kalian rasa atau kalian anggap itu perlu, waj'alna, dan jadikanlah, fil akhirati, yang terakhir, kafuro, yaitu dengan kapur barus atau wewangian. Ya, kafuro ini sama redaksinya dengan kata kafuro dalam surat Al-Insan tadi ayat 5, yaitu dengan kamper atau dengan wewangian, yaitu kapur barus. Ya. Au syai'an min kafur, atau sesuatu yang sama seperti kapur barus atau sejenis. Ya. Fa idza faraghatunna, maka jika telah usai atau telah selesai, fa'adhinnani, maka beritahu aku, atau jelaskan, beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku. Falamma faragna, maka ketika kami telah usai, telah selesai, adzannahu, ya, kami memberitahukan kepada beliau, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa alqa ilaina, kemudian beliau memberikan kain kepada kami. Fa'alqa ilaina hiqwah, fa'alqa ilaina hiqwahu, fadhafarna sya'raha salasan qurunin. Maka kami menyisir dan menguraikan atau mengepang rambut kepalanya menjadi 3 kepang. Wa alqainaha khalfaha, dan kami meletakkannya khalfaha, yaitu di bagian belakang. Nah, ini hadis tercatat dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya yaitu 1184, tentang kafur, yaitu kapur barus. Nah, ini tentang betapa luar biasanya negeri Nusantara, negeri yang subur makmur, sehingga Al-Quran pun menggunakan kosakata yaitu kapur barus, kamper. Ya, ini yang ada atau diproduksi di daerah Tapanuli Tengah, yaitu Sumatera Utara. Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Maka hendaknya kita selaku bangsa Nusantara, sebagai orang Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nama salah satu wilayah di Nusantara sebagai penghasil kapur, yaitu daerah Barus, ini diabadikan di dalam Al-Quran. Hendaknya kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan semua perintahnya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah terus-menerus akan memberikan rahmat, hidayah
petunjuk, perlindungan, keselamatan kepada bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara insya Allah. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya sebagai bahan informasi, ya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan kita kepada kitab kita, yaitu kitab Al-Qur'an. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.